Selamat berjumpa kembali di pemaparan materi selanjutnya untuk kelas 10 MIPA yang saya guru matematikanya. Kita lanjut materi kita mengenai trigonometri, yaitu kita melihat atau mempelajari nilai perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut istimewa pada kuadran 1 di dalam koordinat kartesius. Jadi simak terus pemaparan materi ini supaya kamu paham apa yang dimaksud dengan trigonometri. Oke, sebelum kita melihat trigonometri dari sudut-sudut istimewa pada kuadran pertama, saya mau kasih kamu dulu kenal apa sudut-sudut berapa saja yang disebut dengan sudut-sudut istimewa di dalam kuadran 1 dalam koordinat kartesius. Nah, di sini saya sudah kasih kamu koordinat kartesius ya. Ini sumbu X, Y-nya tapi diganti dengan sudut polar 0 dan 90. Kemudian di antara 0 dan 90 ini disebutlah sebagai daerah kuadran 1 seperti penjelasan saya di video sebelumnya. Nah, sekarang kita perlu kenal dulu sudut-sudut berapa saja di antara 0 ke 90 yang disebut sebagai sudut istimewa ya. Karena kalau kita hitung ada berapa sudut dari 0 sampai 90 itu kan banyak ya kan, 0, 0,1, 0,2, 1, 10, 90 sampai 90 itu kan banyak sudutnya. Tetapi di antara itu ada yang disebut sebagai sudut istimewa. Sudut apa saja yang istimewa seperti kamu di hati saya? Ini. Yang pertama adalah sudut 0. 0 adalah sudut istimewa pertama pada kuadran ke-1 di dalam koordinat kartesius. Yang kedua adalah sudut 30 derajat. Yang ketiga adalah sudut 45. Yang ketiga sudut 60. Dan yang terakhir adalah sudut 90 itu sendiri. Nah, inilah 5 sudut yang disebut sudut istimewa dalam kuadran 1. Ya, jadi nanti kita cari semua perbandingan trigonometri untuk sudut 0 derajat, 30, 45, 60, dan 90. Perbandingan trigonometri itu ada 6 seperti yang ada pada video saya. Nanti kita cari masing-masing. Kita lanjut. Selanjutnya kita mulai dari sudut 45. Kenapa saya mulai dari sudut 45? Supaya nampak sama kamu mana segitiga siku-sikunya. Nanti kalau saya mulai dari 0 tidak ada nampak sudut segitiganya, nanti kamu sulit memahami. Jadi kita mulai dari sudut 45. Gambarnya seperti ini. Dari sini lahir segitiga siku-siku yang seperti ini. Sudut 45-nya itu berada di sini ya. Sudut 45-nya. Kemudian kita namai setiap sudut dalam segitiga ini menjadi ABC. Selanjutnya kalau ini 45, pastilah sudut ini 45. Kenapa? Ingat konsep jumlah sudut dalam segitiga adalah totalnya adalah 180. Kalau ini 45 sedangkan ini 90 kan, ini kan sudut segitiga siku-siku. Jadi ini 45 tambah 90 sekian, maka sisanya pasti jumlah sudutnya itu yang di sebelah C ini. Gitu ya. Kemudian dapat kita katakan bahwa segitiga ini adalah segitiga siku-siku sama kaki. Ya, karena ini 45 dan ini 45, maka ini segitiga siku-siku tapi yang sama kaki. Ya, yang sama kaki. Kemudian kalau sama kaki berarti bisa kita ibaratkan atau kita misalkan A ke B dengan B ke C sebagai A panjangnya. Ya, kalau ini A, karena konsep segitiga ini adalah segitiga siku-siku. Maka tinggal kita tentukan berapa panjang AC. AC adalah sisi miring dari segitiga siku-siku ini. Bagaimana mencari panjang sisi miring?
kita bawa dia ke dalam konsep dari si Pitagoras ya. Sisi miring sama dengan akar dari jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Nah, ini AC akar AB kuadrat tambah BC kuadrat. Ini sisi siku-sikunya. Oke, karena tadi ini kita sudah misalkan A, maka kita ganti AB menjadi A kecil, BC juga sebagai A kecil. A kuadrat tambah A kuadrat itu sama dengan 2A kuadrat. Kemudian kita sederhanakan kembali, maka didapat AC sama dengan A akar 2. Maka kita letakkan di sana A akar 2. Sampai sini paham ya? Kita lanjut. Nah, kalau sudah dapat semua panjang sisi siku-siku, panjang sisi dari semua segitiga siku-siku pada segitiga ini, maka tinggal kita tentukan nilai sin 45 ya, sin 45 dari sisi sudut ini. Sin konsepnya adalah perbandingan antara sisi depan sudut per sisi miring. Mana sisi depannya itu, sisi miringnya ya AC. Tinggal kita bikin sama dengan BC per AC. BC itu A, AC itu A akar 2. Ya, hasilnya tinggal ini. Kemudian bisa kita sederhanakan, coret A di atas, coret A di bawah, sehingga hasilnya 1 per akar 2. Ingat, dalam matematika penyebut tidak boleh dalam bentuk akar. Maka kalau kita dapat pecahan dengan penyebut dengan bentuk akar, kita harus rasionalkan dengan mengalihkan seperti ini. Setelah itu kalikan atas sama atas, bawah sama bawah. Seperti ini, 1 kali akar 2 akar 2, 2 akar 2 akar 2 kali akar 2 akar 2 kali akar 2. Sehingga di total perbandingan trigonometri sin 45 didapat sama dengan akar 2 per 2 atau sering disebut setengah akar 2. Paham ya? Maka nanti kamu harus hafal nilai sin 45 yaitu setengah akar 2. Ya, itu yang kita kenali di sini deh. Oke, selesai untuk sin pada sudut 45, maka kita cari cosnya. Cos 45 adalah sisi samping sudut per sisi miring. Mana samping sudut 45 itu, mana sisi miring AC. AB per AC. AB-nya berapa? 2. A. AC-nya berapa? A akar 2 ya. Sama A di atas mati dengan A di bawah, yang tinggal 1 per akar 2. 1 per akar 2 dirasionalkan dengan mengalihkan seperti ini, kita dapat hasilnya ini. Setelah itu kita sederhanakan seperti ini, atau sering disebut setengah akar 2. Maka nilai cos 45 sudut istimewa yang pertama adalah setengah akar 2. Nah, setelah cos, apa trigonometri lainnya? Yaitu tangen. Masih dalam segitiga yang sama. Tangen 45 sama dengan apa konsepnya? Sisi depan per sisi samping sudut. Mana sisi depan, mana sisi samping. Oke, BC per AB, BC-nya A, AB-nya A. Hasilnya kalau dibagi 1, maka nilai tangen sudut istimewa 45 adalah 1. Nah, selesai kita cari sudut nilai trigonometri sudut istimewa untuk sudut istimewa 45. Sampai di sini paham? Gampang ya. Jadi kamu lihat saja dulu, nanti saya jelaskan mana yang perlu kamu ingat dari pemaparan materi ini. Kemudian kita beralih ke sudut istimewa yang kedua, yaitu 30 derajat. Ya, 30 derajat. 30 derajat itu dari gambar koordinat kartesiusnya seperti ini. Kemudian kita ambil proyeksinya sehingga kita dapat segitiga siku-siku di sini. Ya. Ya. Kita misalkan di depan ini, ya, kita misalkan nama sudut setiap dari segitiga ini ABC sama. Kemudian kita misalkan panjang dari AC adalah 2A.
panjang dari BC adalah A. Ini pemisalan. Ya, ini kita misalkan sama seperti tadi. Yang pertama kita misalkan adalah sudut siku-sikunya. Nah, kalau ini sisi miring dan sudut tegak, sisi tegaknya. Nah, kalau ini 2A, ini A, berapa nilai AB? Nilai AB kita cari dengan teorema Pythagoras juga, ya. Tapi karena ini adalah sisi mendatar yang dicari, maka di sini rumus Pythagorasnya bernilai kurang. Ya, AC itu sisi miring, BC itu sisi tegak. Kemudian kita masukkan nilainya 2A kuadrat kurang A kuadrat. Kemudian kuadratkan dulu 2A-nya, kemudian dikurang, kemudian diakarkan. Hasilnya kita dapat AB panjangnya A akar 3. Nah, setelah semua panjang sisi dari segitiga itu kita ketahui, maka kita bisa tentukan nilai perbandingan trigonometri untuk sudut 30 derajat segitiga ini. Perbandingan trigonometri yang pertama kita selidiki untuk sudut 30 adalah sin, ya. Sin sisi depan per sisi miring. Mana depan? BC, mana miring? AC. BC A, AC 2A, ya. Dibagi habis A-nya atas bawah tinggal setengah. Maka nilai perbandingan sin 30 adalah setengah. Itu untuk sin. Yang selanjutnya kita cari perbandingan trigonometri cos dari sudut 30. Sudut 30 yaitu sisi samping sudut per sisi miring. Mana miringnya AB, mana sampingnya AB, mana miringnya AC. AB A akar 3 dan miringnya 2A. A-nya bisa mati, tewas ini ke sini, tinggal akar 3/2 atau setengah akar 3. Maka nilai cos 30 adalah setengah akar 3. Selesai untuk sudut 30, belum. Yang perbandingan trigonometri yang ketiga untuk 30 adalah si tangen. Ini 45 tertulis, seharusnya ini 30 masih ada, ya. Nah, untuk perbandingan trigonometri tangen 30 sisi depan per sisi samping sudut. Depannya ini, sampingnya ini. BC per AB. BC-nya A, AB-nya A akar 3, ya. A di atas sama di bawah habis, tinggal 1 per akar 3. Nah, akar 3 di bawah, maka perlu perasionalan. Dikali dengan akar 3 per akar 3, hasilnya menjadi setengah akar 3. Maka nilai tangen 30 derajat sama dengan setengah akar 3. Paham, ya? Oke, kalau paham kita lanjut beralih ke sudut istimewa yang selanjutnya. Sudut istimewa dari si 60 derajat. Si 60 derajat segitiganya sama dengan segitiga sisi si 30, tapi berbeda arah, ya. Ini tadi sudut gambar dari sudut 60 derajat pada koordinat kartesius. Itu segitiganya kita bawa keluar dan kita namai. Kemudian ini yang 60 dan yang ini sebenarnya yang 30. Ya kan sama segitiganya, hanya yang di saat yang 30 tadi segitiganya tadi mendatar, ini segitiganya berdiri. Nah, jadi kalau sama berarti di sini nilai mereka juga sama panjang sisi-sisinya. Jadi nggak usah perlu kita cari lagi. Langsunglah kita mainkan. Tapi ini saya bikin juga pencariannya, ya sama. Langsung kita mainkan untuk perbandingan trigonometrinya untuk si 60. Perbandingan trigonometri yang pertama adalah si sinus. Ya, mana sisi depannya, mana sisi miringnya, AC. Kemudian AB itu berapa? A akar 3 per AC 2A. Tewas A-nya tinggal akar 3/2 atau sama dengan setengah akar 3. Selesai untuk sin.
Sorry, ini aturannya sin 60 ya, bukan sin 30. Kita lanjut. Setelah si sin adalah si cos 60 ya, masih salah ini. Cos 60 sisi samping mana? Sisi miring AC. Maka sama dengan BC per AC. BC-nya A, AC-nya 2A. Habis A-nya tinggal setengah. Maka nilai cos 60 sama dengan setengah. Setelah cos untuk 60, yang terakhir adalah si tangen. Tangen, sorry, ini lagi-lagi saya kurang edit, ini 60 ya. Tangen 60 sama dengan sisi depan per sisi samping. Ini depan, ini samping, berarti AB per BC. AB-nya A akar 3, BC-nya A. A-nya habis, tinggal akar 3, maka tangen 60 adalah akar 3. Ya, kita sudah bicarakan sudut 45, 30, 60. Berarti yang belum kita bicarakan adalah sudut 0 dan sudut 90. Tapi sebelumnya sampai di sini paham nggak? Nah, mudah-mudahan kamu paham ya. Kalau paham, maka bisa kita lanjut. Nah, yang kita bicarakan selanjutnya adalah sudut sisi 90. Perhatikan baik-baik ya. Ini sudut koordinat kartesiusnya, maka garis yang merah ini bergerak dari 0 ini ke 90. Nah, yang mana segitiganya, Bu? Ini segitiganya ya. Ini segitiganya ABC, sudutnya itu 90. Berarti dia itu tadi dari sini ke sana 90. Tetapi segitiga ini adalah segitiga proyeksi ya. Karena kalau hanya garis lurus ini kan nggak bisa kita anggap sebagai segitiga. Jadi bayangkanlah ada sebuah segitiga siku-siku, tetapi titik B-nya itu semakin menuju ke A. Ya, titik B-nya semakin bergerak maju ke A. Sehingga di suatu saat A dan B itu berhimpit. Itulah ini. Jadilah dia segitiganya tinggal AC. Ya. Bisa, itu juga sebuah segitiga yang artinya sisi miring segitiga ini sama dengan sisi tegaknya ya. Karena kan makin dekat ini tadi jauh, makin dekat, makin dekat, makin dekat, makin dekat, makin dekat. Nah, lama-lama AC dan ABC berhimpit ya. Berarti sisi tegak sama dengan sisi miring. Tetapi sisi AB jaraknya menjadi 0 ya. AB menjadi 0. Sisi miring BC menjadi sama dengan sisi tegak AC. Sedangkan sisi datar AB sama dengan 0. Paham ya? Oke, kalau kamu paham ilustrasi itu, maka kita cari perbandingan trigonometri untuk sudut 90-nya. Ini tadi gambarnya dengan ilustrasi. Maka kita lihat sin 90. Sin 90 adalah sisi depan sudut per sisi miring. Ini sudutnya. Mana depannya? Mana depan sisi 90? Depan sisi 90 adalah harusnya sisi miring. Tetapi karena tadi segitiganya ini, sisi miringnya ini menempel ke sisi AC, berarti sisi miringnya sama dengan sisi AC. Ya. Sisi miringnya sama dengan sisi AC ya. Maka sisi depannya BC, sisi miringnya juga BC ya kan, karena menempel mereka ya. Menempel AC dengan BC. Sorry biar kamu paham. Seharusnya ini sisi depannya adalah BC, sisi miringnya tetap sisi miringnya adalah siapa ya? Sisi miringnya si BC dan sisi miringnya juga BC ya. Jadi BC per BC itu sama dengan 1 ya. Maka sin 90 sama dengan 1. Oke, kita kalau sudah paham, kita lanjut ke
si cos 90. Cos 90 sisi samping sudut per sisi miring. Mana samping 90? Samping 90 kan ini kan arah ke sini, AB. Ya, AB. AB per sisi miringnya BC tetap, tapi BC yang menempel ke AC. AB 0. BC tetap BC. 0 per BC itu hasilnya 0. Ya. Bilangan 0 dibagi berapapun hasilnya 0. Maka nilai cos 90 itu adalah 0. Paham sampai di sini? Oke, setelah cos kita cari untuk si tangen. Tangen 90 sisi depan sudut per sisi miring. Sisi depannya tadi kita dapat BC, sisi sampingnya adalah AB. Oke, BC per AB. BC per AB, AB 0. Bilangan apapun dibagi 0 hasilnya tak terhingga, maka tangen 90 tak terhingga. Sampai sini paham ya? Jadi untuk perbandingan trigonometrik untuk sudut 90 ini semua. Oke, setelah kamu paham ini, kalau paham, syukur kepada Tuhan. Kalau paham, maka bisa kita memahami untuk sudut 0 derajat. 0 derajat, ya, ini gambar sudutnya di dalam koordinat kartesius, dan ini segitiganya, tapi bukan B yang bergerak, tetapi si C yang bergerak menuju B. Sehingga sisi miringnya nanti yang putus-putus itu semakin dekat ke AB, nanti suatu saat mereka menjadi menempel. Kalau mereka menempel berarti sisi miring AC sama dengan sisi datar AB. Ya, sisi tegaknya AC itu karena mereka menempel, maka sisi tegaknya jaraknya 0. Nah, setelah kamu pahami ilustrasinya, maka kita cari perbandingan trigonometri untuk sudut 0 ya. Ini 0. 0 bukan 90, salah tulis. Oke, kita lanjut. Oke, sin 0 adalah sisi depan sudut per sisi miring. Mana depan, ini 0-nya ya, di sini posisi 0 derajatnya. Mana depannya? Depannya adalah si BC. Tetapi karena C mendekati B sehingga mereka rapat, berarti BC itu 0. Sisi miringnya menimpa si AB, ya, menimpa si AB atau si AC. Maka 0 per AC ataupun berapapun ini hasilnya 0. Cos 90 sisi samping sudut per sisi miring. Mana sampingnya? Ini kalau ini sudutnya berarti sampingnya adalah AB. Ya. Sisi miringnya AC yang juga mereka kan tadi nih, sisi miring AC sama dengan sisi datar AB. Berarti ini kalau kita misalkan ini A, berarti A per A adalah 1. Cos 0 derajat adalah 1. Untuk tangen 0 derajat, sisi depan sudut per sisi samping. Depannya adalah si BC, sampingnya adalah si AB. BC itu 0 karena tadi C mendekati B sampai menimpa 0. Ya, 0 sehingga 0 per AB sama dengan 0. Maka nilai tangen 0 derajat adalah 0. Nah, sekarang sudah selesai semua kita selidiki nilai perbandingan trigonometri untuk semua sudut istimewa dalam kuadran 1. Nah, bagaimana Bu? Kan itu kan tadi penjelasan kita berserak. Nah, kalau mau kita simpulkan, maka kita taruh semua nilai yang sudah kita dapat ke dalam tabel atau kita buatlah ringkasannya. Seperti ini. 0 derajat sinusnya 0, 0 derajat cosnya 1, 0 derajat tangennya 0, 30 derajat sinusnya setengah, sampai kepada 90 derajat tangennya tak terhingga. Nah, di sini yang masih saya ajari kamu adalah untuk nilai sin cos tangen pada sudut-sudut istimewa. Nah,
kerja kamu, tugas kamu adalah mencari ini yang 3 lagi, kosekan, sekan, dan kotangen, dan isi ke tabel ini. Di buku catatanmu nanti saya harus lihat berapa nilainya ini. Begitu saja dulu yang saya paparkan dalam materi ini, dan tugasmu mudah-mudahan apa yang saya ucapkan bermanfaat bagi kamu dan memberikan penjelasan yang sederhana dan kamu dapat mengertinya. Demikian semoga kita berjumpa di video berikutnya.